Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @bristory. Dan untuk kali ini saya coba untuk membawakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Teteh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelum meninggalkan Bandung, Rai meminta untuk menemaninya. Dia ingin mencari oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Dengan senang hati, aku mengiyakan ajakannya. Lalu, dengan berkeliling kota, kami telusuri tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran berbelanja oleh-oleh. Rai seorang sahabat sejak lama. Aku senang setiap kali dia berkunjung. Kembali merajut keakraban dan mengejar kisah yang banyak tertinggal. Kami sangat menikmatinya. Perhentian terakhir, kami sempat mampir di salah satu warung kopi. Kami kembali berbincang santai sebelum Rai melakukan perjalanan panjang menuju kampung halamannya. Namun, tiba-tiba keseruan perbincangan terhenti saat aku melihat raut wajah Rai berubah. Dia seperti kebingungan setelah membongkar tas lempang yang selalu dibawanya. Ada apa, Rai? Aku penasaran. Dari dalam tas, Rai mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak sangat kusam. Ini buku siapa ya? Rai kebingungan. Loh, itu kan ada di dalam tas lo. Ya, lu lah. Buku siapa lagi? Aku coba menegaskan. Bukan, Bri. Ini bukan buku gua. Gua nggak pernah punya buku kayak gini. Aku mulai penasaran. Yakin itu bukan buku lo? Tanyaku lagi. Gue yakin. Pasti ada yang masukin ke dalam tas. Tapi siapa? Rai semakin keheranan. Sambil menyerahkan buku itu kepada aku mengamati buku kusam dalam genggamanku yang terlihat seperti buku catatan harian, diari. Lo yakin ini bukan buku diari lo? Kembali aku menanyakan hal yang sama. Sejak kapan gue punya buku harian, Bri? Nada Rai agak tinggi. Akhirnya perlahan aku membuka buku itu. Baru lembaran pertama, aku terhenyak dan merinding saat membaca satu kata di halaman pertama, Helena. Akhirnya, Rai pergi meninggalkan Bandung dan sebelumnya dia menyerahkan buku harian itu kepadaku. Kami tidak pernah tahu siapa yang menaruhnya di dalam tas Rai. Setelah mengamati setiap halaman, kami jadi tahu kalau buku itu tidak lain buku harian Teteh selama hidupnya. Catatan yang bisa menjawab semua pertanyaan untuk semua misteri buat kami, para penghuni rumah Teteh. Cerita tentang kisah hidup Teteh. Bri. Panggilan disertai ketukan pintu yang membangunkanku dari tidur siang. Masih jam 4, kan janjinya juga setelah maghrib, gumamku dalam hati. Saat itu aku memang berjanji dengan Andu untuk melihat rumah indekos baru yang letaknya di daerah sekitar Jalan Cikutra. Tahun terakhir masa kuliah, aku cukup akrab dengan 4 orang kawan, Asep, Nandu, Doni, dan Irwan. Mereka berasal dari luar Pulau Jawa, kecuali Asep. Aku Bri, lahir dan besar di Cilegon, Banten, kota kecil yang letaknya paling barat Pulau Jawa. Aku berasal dari keluarga yang berkecukupan, walaupun tidak terlalu kaya. Aku hanya 2 bersaudara dan memiliki 1 kakak perempuan. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, bapak dan ibu sebenarnya cukup berat melepasku ketika aku putuskan untuk kuliah di Bandung. Banyak wejangan yang mereka berikan saat akhirnya yang kujalani hidupku sendiri. Apalagi bapak, beliau banyak menyampaikan kata-kata mutiara. Aku ingat sampai sekarang. Orang lain boleh berbuat jahat terhadap kita, tapi kita jangan pernah berbuat jahat terhadap orang lain.
Jadi laki-laki itu harus berani menghadapi apapun. Tapi kalau memang terpaksa harus lari, larilah yang kencang. Dua dari banyak nasihat bapak yang masih aku pegang sampai sekarang. Aku diterima di sebuah perguruan tinggi negeri yang saat itu kampusnya masih berada di Jalan Dipati Ukur. Sebelum masa kuliah, hanya beberapa kali aku menginjakan kaki di Bandung. Jadi pada awal kuliah, aku harus berjuang keras beradaptasi, juga mencari pertemanan yang baik. Di Bandung, aku dititipkan kepada saudara dari pihak ibu yang kamar indekos. Kebetulan pemilik penyewaan indekos itu terletak di Jalan Cimbelet, yang letaknya persis di depan kampus Universitas Parahyangan. Kemudian, hampir selama 4 tahun, aku tinggal di sana. Bandung sekitar tahun 2004 masih sangat dingin. Aku ingat, ketika berangkat kuliah dengan berjalan kaki dari Cilembet ke Dipati Ukur, suasananya masih berkabut tebal menyelimuti sudut kota. Aku menyukai suasana kota Bandung dengan masih banyak bangunan berarsitektur Belanda, sehingga suasana klasik terasa kental. Awal-awal kuliah, aku banyak menghabiskan waktu untuk eksplorasi ke setiap sudut kota dengan menggunakan angkutan umum, ataupun hanya berjalan kaki. Seiring waktu berjalan, aku berhasil mempunyai teman yang cukup banyak membantu untuk beradaptasi dan perkuliahan. Aku sangat menyukai segala hal tentang Bandung. Aku satu kampus dengan Asep dan Irwan, sementara Nando dan Doni berbeda kampus. Asep yang memperkenalkan mereka kepadaku dan Irwan. 4 teman inilah yang sering sejalan bersamaku, dan kami merasa cocok dalam banyak hal. Ketika kami semakin akrab, muncul ide agar kami tinggal di tempat indekos yang sama. Sepertinya akan lebih menyenangkan. Kemudian dari informasi Rudi, seorang teman kampusku, ada rumah yang akan disewakan per kamar dan terletak persis di hadapan tempat tinggalnya. Rumahnya cukup besar dan kosong cukup lama sehingga tidak terawat. Akhirnya rumah itu dibeli oleh satu keluarga yang berasal dari Sumatera. Rumah besar ini dibeli untuk tempat tinggal 2 anak perempuan keluarga tersebut yang berkuliah di Bandung. Tapi dengan ukurannya yang cukup besar, keluarga itu memutuskan untuk menjadikan kamar kosong sebagai kamar indekos. Setelah dibeli, rumah tersebut langsung diperbaiki tanpa mengubah struktur bangunan asli. Kami tertarik dengan informasi tersebut karena tersedia banyak kamar, ditambah letaknya cukup dekat dengan kampus, juga tidak terlalu jauh dari keramaian kota. Lalu, aku dan Nando memutuskan untuk melihat-lihat kondisinya secara langsung terlebih dahulu. Dengan langkah agak malas, aku membuka pintu. Benar saja, Nando sudah ada di balik pintu dengan senyum khasnya. Baru jam 4 ini, Ndok. Semangat amat sih lo. Sekalian gua keluar, Bri. Selepas Isya, kami berangkat menuju daerah Cikutra yang tidak jauh di Taman Makam Pahlawan. Perjalanannya hanya sekitar 30 menit dari Cimbelet. Kami tiba di sebuah rumah besar dengan halaman luas yang cukup untuk 3 kendaraan, serta terlihat rapi dan bersih. Rumah ini tampak baru saja diperbaiki oleh pemiliknya. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung berjalan menuju pintu utama. Sebelumnya, Rudi sudah memberitahu pemilik rumah akan kedatangan kami. Tidak lama setelah Nando mengetuk pintu, muncul seorang perempuan cantik parubaya. "Bria, saya Lucy, panggil saja Tante Lucy," ujar pemilik rumah dengan nada khas yang ramah dan senyumannya. Penampilannya modis dengan perawakan tinggi proporsional, berkulit putih dan berambut hitam panjang. Kami berjalan menuju ruang tengah. Di sana terdapat sofa kulit besar dan berwarna coklat yang dilengkapi meja bulat juga berukuran besar di hadapannya. Kami bertiga duduk dengan nyaman di sofa itu. Tante Lucy membuka percakapan dengan menceritakan alasan keluarga mereka membeli rumah itu. Dia juga bercerita tentang 2 anak perempuannya, Sisi dan Memi, yang sedang berkuliah di Bandung. Sisi lebih tua 1 tahun daripada Memi. Kami berbincang dengan Tante Lucy cukup lama, sampai akhirnya dia mengajak kami untuk melihat-lihat bagian belakang rumah. Namun, hanya Nando yang mengikuti Tante Lucy.
Sementara aku melihat-lihat sendiri rumah ini. Sofa tempat kami duduk berhadapan langsung dengan tangga menuju lantai atas. Namun, lorong tangga tersebut terlihat gelap. Ada 5 kamar di lantai dasar dan 2 kamar di lantai atas. Tapi ada 1 kamar lagi di bagian belakang rumah yang bersebelahan dengan ruang kecil untuk nanti kami pakai sebagai gudang. Kamar ini nanti akan ditempati Nandu. Ruang tengah tadi memanjang hingga ke belakang dan menyambung menjadi satu dengan ruang makan. Meja makannya berbentuk bundar, berbahan kaca tebal, cukup besar, dan dilengkapi oleh 4 kursi mengelilinginya. Di sebelah kiri ruang makan, ada dapur lengkap dengan kulkas, kompor, seluruh peralatan memasak, dan bak cucian. Dapur yang bersih dan nyaman. Walaupun jaraknya cukup jauh, dari dapur ini aku bisa melihat langsung ke ruang tengah. Ketika sedang asik mengamati dapur dan ruang makan, tiba-tiba ada perempuan berjalan keluar dari kamar paling depan yang berjalan menuju tangga ke lantai atas. Kamar itu akan menjadi kamarku selama 2 tahun ke depan. Walau hanya beberapa detik dan tidak sempat beradu pandang, aku dapat melihat perawakan perempuan itu dengan jelas. Dia berambut panjang, tubuhnya cukup tinggi, dan mengenakan daster sebatas lutut dengan motif bunga. Oh, jadi itu anak perempuan Tante Lucy. Cantik juga, seruku dalam hati. Ah, kenapa Tante Lucy tidak bilang kalau ada anaknya juga di rumah ini? Tante Lucy dan Nando muncul saat aku masih terbengong-bengong. Kami kembali berbincang di ruang tengah. Aku tidak sempat bertanya kepada Tante Lucy tentang anaknya yang kulihat tadi. Dia tidak henti bercerita mengenai rumah itu dan keluarganya. Pandanganku lalu teralihkan oleh sesuatu di halaman belakang. Dari sela-sela jendela ruang makan yang terhubung langsung dengan halaman belakang, aku melihat seorang perempuan sedang berdiri di dalam gelap. Sedikit aku memincingkan mataku untuk memastikan kalau dia benar-benar sosok perempuan yang kulihat tadi. Aku ingat betul perawakannya, rambut panjangnya, dan baju yang dipakainya. Sementara terpikir, kok bisa dia sudah ada di halaman belakang? Namun, aku langsung menyimpulkan, mungkin ada tangga yang menghubungkan lantai atas dengan halaman belakang di lantai bawah. Sekali lagi, sebelum aku sempat bertanya, Tante Lucy tidak henti bercerita tentang banyak hal. Tante Lucy tampaknya senang bercerita, sehingga tentunya cukup menyenangkan menjadi teman berbincang kami. Saat kami bilang kepadanya bahwa ada 5 orang yang nanti akan menempati rumah ini, Tante Lucy menyarankan agar kami mencari 1 orang lagi untuk menempati 1 kamar tersisa di lantai bawah. Dia hanya berpesan, apabila nanti kami menempati rumahnya, kami diminta untuk menjaganya dengan baik. Setelah saling sepakat dengan harga, kami pun secara resmi menerima tawaran Tante Lucy untuk menempati lantai bawah rumahnya. Sekitar pukul 9 malam, kami pamit pulang. Saat sudah duduk di belakang kemudi, sekali lagi aku melihat perempuan tadi. Kali ini, dia sedang berdiri di balkon lantai atas dan memandang ke arah mobil kami. Dalam perjalanan pulang, kami membahas mengenai rumah itu. Nando cukup senang setelah melihat keadaannya. Begitu juga aku. Hingga akhirnya kami berbincang mengenai 2 anak perempuan Tante Lucy. Dok, anaknya Tante Lucy cantik juga ya, kayak model. Aku membuka perbincangan. Emangnya lo lihat anak Tante Lucy di mana, Bri? Jawab Nando penasaran. Kemudian aku bercerita kalau beberapa kali aku melihat seorang perempuan yang aku pikir adalah salah satu anak Tante Lucy. Namun, jawaban Nando membuatku terkejut. Bri, Tante Lucy tadi sendiri di rumah, sedangkan suaminya menunggu di hotel. Dia sengaja datang hanya untuk menemui kita. Setelah kita pulang, dia akan kembali lagi ke hotel. Dia juga tadi bilang kalau kedua anaknya masih di Sumatera. Lantas, siapa perempuan tadi? Hujan angin disertai petir menemaniku saat mengemasi barang-barang di indekos lama. Waktu itu memang sedang pertengahan musim penghujan. Sebenarnya, aku berat meninggalkan indekos di Cembelet ini setelah 3 tahun lebih menempatinya. Ibu dan bapak pemilik indekos sangat baik padaku.
Walaupun terhitung keluarga jauh, mereka menganggapku seperti anak sendiri. Keinginan mencari suasana baru, juga untuk tinggal satu rumah dengan teman-teman. Aku membulatkan tekad untuk pindah ke tempat baru. Setelah semua barangku tertata rapi, aku pun pamit menuju tempat baru. Tempat 2 tahun ke depan akan terjadi banyak kisah yang akan aku ingat seumur hidup. Aku sampai di rumah indekos yang baru untuk kali kedua menginjakan kaki di sana. Rumah besar bercat putih dengan bangunan bergaya arsitektur 1980-an yang bagus dan rapi dengan halaman luas dan bersih. Aku mengetuk pintu dan tidak lama ada yang membukanya. Dari balik pintu muncul seorang perempuan dengan senyum mengembang di wajahnya. "Halo, aku salah seorang penghuni kamar kos di rumah ini," sapaku. "Hai, aku Sisi, anak Ibu Lucy." Perempuan itu mengulurkan tangan kepadaku. "Aku Bri, temanku sudah ada yang datang," jawabku dengan senyuman, membalas uluran tangannya dan menyambut sapaan sekedarnya. Sisi, anak pertama dari Tante Lucy, berusia sekitar 21 tahun. Berparas cantik, bertubuh tinggi langsing, dan rambut panjang yang menutupi punggungnya. Saat itu kali pertama aku bertemu dengannya. Dia seorang yang ramah dan perilakunya mengesankan. Kami berbincang cukup lama dengan memperkenalkan diri masing-masing. Ternyata Sisi berkuliah di kampus yang sama denganku, hanya berbeda jurusan dan angkatan. Tidak lama muncul perempuan lain dari lorong tangga. "Hai Mas, kenalkan aku Memi," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Memi, adik Sisi yang berambut pendek, berkulit lebih gelap, penampilannya tomboy dengan bercelana jeans dan t-shirt band metal, serta aksesoris gelang dan cincin menghiasi tangannya. Tidak lupa wajahnya dilengkapi riasan ala gotik dengan eyeliner hitam dan tindik di hidungnya, sangat berbeda dengan kakaknya. Kami bertiga lalu melanjutkan perbincangan di ruang tengah. Banyak yang kami ceritakan, mulai dari kampus masing-masing hingga keluarga mereka. Lalu mereka beranjak menuju kamar masing-masing di lantai atas. Aku membereskan barang-barang dan menyusunya di kamar baruku. Kamarku berada di paling depan dan berukuran kira-kira 5 kali 4 meter. Paling besar di antara 6 kamar di lantai bawah ini. Di dalamnya sudah tersedia tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar. Perabotan yang sama juga terdapat di kamar lain. Bisa dibilang, kami cukup beruntung bisa menempati rumah ini. Selain letaknya yang strategis, harga sewa per kamarnya pun tergolong murah, disertai fasilitas yang lengkap, termasuk dapur dan perlengkapannya. Kami cukup senang tinggal di rumah itu pada awalnya. Setelah lelah membereskan barang-barang sepanjang hari, selepas maghrib aku tertidur sangat lelap hingga tidak menyadari semua yang terjadi di luar kamar. Hujan juga turun sepanjang hari, bahkan hingga malam menjelang, membuatku semakin terlelap dalam waktu lama. Namun, sekitar pukul 1 malam, aku terjaga. Aku menggigil kedinginan oleh hembusan angin malam yang terasa bertiup langsung ke tubuhku. Pantas saja, ternyata jendela kamarku masih terbuka. Sambil menahan kantuk, aku berjalan gontai untuk menutup jendela. Dari jendela, aku leluasa melihat bagian depan rumah dengan halaman luas yang diterangi lampu. Jalanan di depan rumah sudah sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan melintas ataupun orang yang lalu lalang. Sementara gerimis masih saja turun. Cukup lama aku berdiri diam di depan jendela kamar ini. Lamunanku terusik ketika sekilas aku melihat perempuan berjalan memasuki lorong samping rumah. Walaupun hanya sekilas, aku dapat melihatnya dengan jelas. Dia berambut ikal panjang sebahu dan berpakaian terusan sebatas lutut. Meski aku tidak sempat memperhatikan wajahnya, sekilas seperti Sisi, tetapi aku berpikir kalau dia teman Doni atau Asep. Kedua temanku memang menempati kamar yang terletak di samping rumah, sehingga memasukinya dapat melalui pintu samping. Aku tidak terlalu menghiraukan dan segera menutup jendela kamar berikut tirainya. Kemudian aku mematikan lampu kamar dan kembali merebahkan badan di atas tempat tidur. Badanku masih terasa sangat lelah.
Dalam kamar yang gelap dengan penerangan hanya dari cahaya TV yang masih menyala, upayaku kembali tidur tidak kunjung berhasil karena aku mendengar suara-suara dari lantai atas. Duk, 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 duk. Terkadang seperti suara langkah seseorang sedang berjalan atau malah seperti berlari. Dalam benakku, Memi dan Sisi sudah tengah malam seperti ini masih belum tidur juga. Letak kamar mereka memang persis di kamarku. Dalam keadaan hening seperti ini, suara langkah kaki mereka pasti terdengar ke bawah. Suara tadi cukup lama terdengar, sampai hanya terdengar sesekali. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat. Ketika tiba-tiba aku merasakan teramat haus. Seketika aku beranjak keluar kamar untuk menuju dapur. Agar sampai ke dapur, aku harus melewati lorong tangga, lalu melewati ruang tengah, ruang makan, dan setelah itu baru sampai dapur. Suasana rumah sangat hening. Aku pikir semua penghuni rumah sudah tidur. Hanya aku, Memi, dan Sisi yang masih terjaga. Aku membuka pintu kamar, kemudian melihat suasana ruang tengah yang temaram. Cahaya lampu dari halaman belakang memasuki ruang tengah melalui sela-sela jendela di ruang makan. Suasana ini membuat nyaliku ciut, ditambah desir angin yang bertiup cukup kencang di luar dan hujan turun yang semakin deras. Persis di sebelah kiri kamarku terdapat ruang tamu yang juga gelap gulita. Perasaanku semakin tidak enak dan aku tidak berani melirik ke arah ruang tamu. Beberapa langkah pertama dari kamar, aku sampai di depan tangga menuju lantai atas. Suasana lorong tangga gelap dan hanya terlihat porselen putih pada anak tangga yang memantulkan sedikit cahaya dari atas. Langkahku sempat terhenti saat ku dengar suara dari arah lorong tangga. Itu Meme atau Sisi ya? Sudah larut malam begini masih belum tidur juga, gumamku sambil melanjutkan langkah menuju dapur. Sebenarnya bagian rumah yang agak menyeramkan adalah lorong yang terletak di sebelah dapur. Lorong ini menuju pintu samping yang melewati kamar Doni dan Asep. Karena itulah saat melewatinya tadi, aku mempercepat langkah karena aku merasakan ada sesuatu. Sesampainya di dapur, aku langsung membuka lemari es dan meneguk segelas air. Dapur hanya diterangi cahaya lampu dari dalam lemari es. Setelah selesai, aku bergegas melangkahkan kaki kembali menuju kamar. Tepat di depan tangga, lagi-lagi aku mendengar sesuatu meskipun terdengar hanya sayup-sayup. Suara tangisan. Suara perempuan yang menangis terseduh-seduh, bukan tangisan histeris, melainkan tangisan kesedihan yang menyayat hati. Aku sempat tertegun mendengarnya dan mempertanyakan keadaan Memi atau Sisi. Dalam benakku, masih salah satu dari keduanya yang sekarang sedang menangis. Meskipun aneh juga bagiku, sebelumnya tertawa suara cekikikan dan sekarang tiba-tiba berubah menjadi suara tangisan. Karena penasaran, aku sempat ingin naik untuk mencari tahu keadaan di lantai atas. Tapi baru sampai di anak tangga ketiga, aku berhenti, lalu kembali melangkah turun. Aku takut mengganggu privasi Memi atau Sisi. Aku langsung masuk kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Saat tidak lagi mendengar suara-suara tadi, aku segera tertidur pulas. Namun, rupanya belum lama tertidur, aku kembali terjaga saat mendengar suara pintu pagar dibuka. Ada apa lagi ini? Gumamku, kemudian melirik ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Setelah suara pagar, terdengar suara teman-temanku diikuti suara Memi dan Sisi. Aku langsung bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar. Maaf Mas Bri, terbangun gara-gara kami ya. Tadi aku minta tolong Nando dan Doni untuk membantu mengambil barang-barang dari tempat kos lama. Tadinya mau ajak Mas Bri juga, tapi kayaknya Mas Bri tidur pulas, jadi gak enak untuk membangunkan. Memi menjelaskan ketika aku masih kebingungan. Aku baru tersadar kalau ternyata Memi, Sisi, Nando, dan Doni keluar rumah selepas maghrib ketika aku tertidur pulas. Sementara Irwan dan Asep baru akan datang pada minggu pagi. Jadi, tadi hanya aku di dalam rumah sendiri. Oke, saya perjelas ya. Saya dan The Gang cuma berlima,
Asep dan Ivan belum pindah ke rumah itu. Rencananya hari Minggu mereka berdua baru mau pindahan. Jadi baru saya, Nando dan Doni yang pindah, ditambah Sisi dan Memi. Ternyata ketika saya tidur, mereka, Memi, Sisi, Nando dan Doni, pergi mengambil barang-barang Memi di kos yang lama. Baru pulang jam 4 subuh itu. Artinya, saya sendirian di rumah dari maghrib tadi. Gak ada orang lain di rumah. Lah terus, yang saya dengar suara-suara dari lantai atas itu suara apa? Itulah peristiwa yang terjadi pada malam pertama tinggal di situ. Saya belum cerita-cerita apapun ke teman-teman semua. Saya simpen sendiri saja. Soalnya saya tahu Nando dan Doni itu penakutnya minta ampun. Saya takut mereka nanti minta cari kos-kosan lagi, ribet ntar. Setelah hari itu banyak kejadian seram yang kami alami. Dari yang gak terlalu seram sampai yang sangat menakutkan. Hal-hal kecil seperti barang yang berpindah tempat, ketika tidur selimut ada yang narik, lampu kamar mati atau hidup sendiri, dan lain-lain. Sering banget terjadi, gak terhitung. Hari pun berlanjut. Kehidupan berjalan normal seperti biasa, layaknya anak kuliahan yang lagi nakal-nakalnya. Oh ya, ada kejadian seram yang terjadinya siang hari, dan ini terjadi beberapa kali. Begini ceritanya. Waktu itu ada teman kampus yang mencari saya. HP saya nggak aktif, jadi dia coba cari saya di rumah kos dengan menelpon ke telepon rumah. Ketika dia telepon ke rumah, ada yang angkat telepon, perempuan. Halo, Brinya ada? Bri nggak ada, tadi pagi ke kampus, dengan logat Sunda. Oke, makasih. Maaf, ini siapa? Ini Teteh, dengan logat Sunda. Kejadian siang hari, dipastikan gak ada orang di rumah. Memang ada penghuni perempuan, Memi dan Sisi, tapi mereka gak berlogat Sunda, dan mereka juga gak ada di rumah saat itu. Rumah benar-benar kosong. Sejak saat itulah kami memanggil perempuan itu dengan sebutan Teteh, dan rumahnya adalah rumah Teteh. Peristiwa Teteh mengangkat telepon terjadi beberapa kali. Saya pernah cerita tentang ini pada treat yang paling awal, sekedar mengingatkan lagi. Takut ada yang belum tahu. Oh ya, masih pada inget nggak sama Bang Kopral? Kalau udah lupa atau yang belum tahu, saya ingetin lagi ya. Bang Kopral adalah tetangga kos. Beliau sering nongkrong di rumah Teteh. Bang Kopral hobi ngobrol, orangnya baik dan menyenangkan. Nggak pernah kehabisan topik obrolan. Bisa semalam suntuk kami ngobrol di rumah Teteh. Pada suatu malam, saya dan Bang Kopral ngobrol seperti biasa. Spot favorit kami adalah meja makan yang letaknya di depan dapur. Waktu itu kami kumpul bertiga. Doni ikutan gabung. Walaupun cuma bertiga, tapi suara kami cukup berisik. Kalau nggak salah, waktu itu malam minggu. Di rumah nggak ada siapa-siapa, hanya kami bertiga. Nah, sekitar jam 1 malam, mulai ada kejadian aneh. Dimulai dengan tiba-tiba ada suara pintu bergeser dan tertutup. Suaranya berasal dari kamar yang ada di sebelah kanan kamar saya. Kamar itu nggak berpenghuni dan lebih sering kosong. Nggak ada orang yang tahan lama-lama tinggal di kamar itu. Kami langsung mengarahkan pandangan ke sumber suara, yaitu pintu kamar kosong. Pintu dalam keadaan tertutup, tapi anak kunci yang bergantung di lubang kunci kelihatan goyang. Padahal nggak ada angin dan nggak ada yang menggerakkan. Aneh. Saya mulai merasakan ada yang aneh dari situ. Setelah itu hening, nggak ada apa-apa. Kami pun lanjut ngobrol. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba, brak, ada suara seperti bunyi benda jatuh. Sumber suara dari arah yang sama, dari dalam kamar kosong yang tadi kuncinya goyang-goyang. Oh ya, kamar kosong itu isinya adalah lemari pakaian, tempat tidur, meja belajar, dan barang-barang lainnya. Saya ingat ada antena TV juga di kamar itu, karena saya yang meletakkannya di atas lemari. Penasaran, saya dan Doni menghampiri kamar itu. Ketika sudah di dalam kamar, saya lihat antena yang tadinya terletak di atas lemari tiba-tiba sudah ada di lantai. Ternyata tadi adalah suara antena yang jatuh. Doni meletakkan antena kembali ke tempat semula di atas lemari. Obrolan pun berlanjut. Karena baru saja ada kejadian aneh, obrolan kami langsung mulai membahas hal-hal aneh dan seram yang terjadi di rumah itu, termasuk membahas tentang Teteh dan kelakuannya.
Waktu itu sudah sekitar 6 bulan kami tinggal di situ. Mungkin Teteh tahu kalau kami membahas tentang dia. Mungkin juga dia tersinggung karena tiba-tiba ada suara lagi. Brak! Terdengar lebih keras dan 2 kali bunyinya. Suara yang kedua seperti suara pintu lemari dibanting. Kami bertiga langsung menoleh ke arah kamar itu. Ketika kami masih bengong, terdengar lagi suara keras. Kali ini seperti ada sesuatu yang dilempar ke arah pintu kamar bagian dalam. Terdengar seperti ada yang ngamuk-ngamuk di dalam. Suasana semakin mencekam, ngeri. Beberapa menit kemudian pintu kamar terbuka pelan, seperti ada yang membukanya dari dalam. Karena saya lihat gagang pintu bergerak sendiri ke arah bawah. Pintu gak terbuka seutuhnya, hanya seperempat. Dari tempat kami duduk, gak terlihat apa-apa di dalamnya. Tiba-tiba Bang Kopral bicara agak keras. Oke, iya, kalau Teteh gak suka kami ngobrol di sini, ya sudah, kami bubar, gak usah marah-marah ya. Dan kami pun bubar. Bang Kopral pulang. Saya dan Doni masuk ke kamar masing-masing. Setelah itu, gak ada kejadian apa-apa lagi sampai pagi. Alhamdulillah, begitulah. Teteh terkadang ngamuk-ngamuk mengerikan. Tapi beliau kalau ngamuk hanya dilakukan di kamar kosong itu, gak pernah di tempat lain. Dan juga Teteh bisa dipastikan akan marah kalau kami membawa teman perempuan atau pacar ke rumah itu. Pasti ngamuk. Setelah itu pacar pun pulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.